mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, bahagia, selamat, dijauhkan dari orang-orang jahat ya. Saya Karo, hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah, Daniel juga menemani kita hari ini, bajunya nggak flicker ya. Udah ganti baju kan Daniel ya? Udah ya, rambutnya masih tetap. Ya, begitu. Oke, baik. Seperti biasanya kita awali dengan pojok dulu, membahas berita-berita yang hot yang menjadi highlight kita, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia apa ini? Tentunya dari dunia nyata, tapi ramainya di dunia maya. Yaitu yang menjadi sorotan adalah Rachel Faye-nya. Aduh, di blur. Rachel Faye-nya ini apa sih nama istilahnya ya? Selebgram ya, influencer selebgram gitu ya. Yang sering membagikan konten-kontennya adalah tentang keluarganya juga gitu ya, bagaimana cara dia mendidik anak. Dulu pernah kita undang ya awal-awal ketika sebelum dia menikah sama Okin itu ya, pernah ya, tapi sekarang udah berpisah kan ya gitu. Nah, kenapa dia menjadi ramai perbincangan, dia menjadi sorotan ini, ada artikel pedas, Rachel Faye-nya dirujak netizen pilih jadi bridesmaid bestie ketimbang rayakan ultah anak. Gitu ya, itu karena image-nya kan dia adalah yang parentingnya tuh banyak menjadi inspirasi gitu kan. Nah, ternyata pada saat anaknya yang pertama ulang tahun itu si mantan suaminya bikin story ngasih surprise ulang tahun, tapi pada saat itu nggak ada ibunya, which is itu adalah Rachel Faye-nya. Netizen kan ngikutin dua belah pihak ya, dia tahu oh ternyata Rachel Faye-nya kenapa nggak ikutan di surprise ulang tahun anaknya. Oh, Rachel Faye-nya lagi di Bali guys, nggak ngajak anaknya, dia lagi jadi bridesmaid senang-senang sendiri gitu kan, kurang lebih ya. Intinya abis itu Rachel Faye-nya bikin pembelaan, dia tunjukin tuh, dia udah bilang mau WhatsApp sama bapaknya si Okin itu, dia bilang gini kan, besok mau kue kecil aja buat adik, mau ikut atau enggak, mau jam berapa, di mana, di apart aja sih, tiup lilin aja sama makan kue, jam mungkin jam 3 sepulang sekolah abang. Oke, thank you, boleh surprise abang bareng, aku balik 13, jangan dulu aku boleh, jangan duluin aku boleh gitu kan. Jadi ini yang hijau tuh si Rachel Faye-nya gitu kan ya. Iya kan, dia yang bilang gini, dia yang ngajak diskusi bapaknya gitu, mau besok kue kecil aja buat dia, mau ikut atau enggak, mau jam berapa, di mana, di apa gitu. Tapi itu dia bilang lagi, boleh surprise abangnya bareng enggak, aku balik tanggal 13, jangan duluin aku boleh enggak gitu ya kan gitu. Mungkin maksudnya Rachel Faye-nya adalah biar bareng-bareng gitu kan. Tapi netizen menganggapnya apa-apaan kamu, masa kamu melarang bapaknya memberikan surprise ulang tahun buat anaknya gitu ya. Oke. Ini komentar netizen ya. Ini salah satu komentar netizen yang kemudian nama Rachel Faye-nya itu trending di Twitter ya. Oke, gini. Buna itu panggilan buat Rachel Faye-nya. Surprise-nya agak telat soalnya party. Terus ya ayah bilangnya jangan duluin Buna. Soalnya Buna nomor 1 selalu nomor 1. Ayah nomor 2 gitu. Sabar ya. Sabiru tuh nama anaknya gitu ya. Terus dijawab sama Rachel Faye-nya. Hai, aku datang ke nikahan temanku yang sekali seumur hidup dan jadi bridesmaid juga. Plus aku yang kasih speech di nikahan dia karena sahabatan sama aku dan nemenin aku pasca perceraian. Aku cuma pengen tiap momen abang dan adik selalu ada ayah dan Bunanya. Nggak lebih. Bukan masalah ingin dulu-duluan. Pas ayahnya waktu itu nggak bisa datang, aku sempetin video call karena tetap aku pengen ayahnya hadir. Aku cuma pengen kebersamaan di momen-momen penting kok. Maaf ya kalau aku bukan ibu yang baik gitu. Ya sebenarnya kayak nggak ada masalah deh sebenarnya. Masalahnya jadi ada di mana sih? mungkin karena setiap kali ada netizen yang kontra gitu ya, yang fans Rachel Faye-nya selalu membalasnya dengan Buna juga berhak bahagia gitu. Gitu ya. Ada lagi nggak sih komennya? Nggak ada, ini cuma ini. Oh, terus udah komen itu. Terus karena Rachel Faye-nya kayaknya udahlah, dia banyak dihujat, cuman gara-gara gitu doang. Akhirnya dia nge-tweet juga, enak banget jadi laki katanya gitu. Tambah dihujat ya kan. Coba kita lihat komentar netizennya yang menghujat ya. Mungkin dia berpikir bahwa pernikahan temannya tidak bisa ditunda, tapi ultah anaknya bisa diatur untuk dirayakan bersama katanya gitu. Oh, apalagi gini kan, itu Rachel Faye-nya bilang tanggal 13 gitu ya. Tanggal 13 aja barengan gitu. Tapi ternyata dia juga nggak berhasil karena dia sakit apa gimana gitu ya. Dia sakit harus diinfus apa segala macam gitu. Pas dia diinfus sakit tuh di tanggal 13 itu, makanya dia nggak bisa pulang juga gitu kan. Ternyata netizen cari, oh 4 hari yang lalu Anda habis joget-joget ya di acara apa tuh, DWP. Jadi Anda itu sakit karena kebanyakan joget, begitu kata netizen ya. Aku hanya membacakan kalimat notis karena itu ramai di Twitter ya, menjadi salah satu bacaan. Penting banget sih bacaan gue ya. Jadi rame lah, banyak yang menghujat si Buna ini sebagai ibu yang mementingkan joget dan nikahan temannya gitu. Terus akhirnya kesel, dia tweet itu, terus kemudian dia juga meng-capture lagi bahwa dia tuh kalau tiap malam tuh sering melakukan deep talk bersama anaknya, putranya, yang ya dia tahu, denger lah putranya itu ya
intinya adalah anak kecil ini bisa bercerita bahwa dia nggak bahagia bapak ibunya kok berpisah, kok dia nggak bisa ketemu bapaknya gitu. Dia pengen bapaknya kenapa gini, bapak lagi manggung, ya kenapa sih manggung kayak gitu-gitu segala macam ya. Tapi intinya bukan salah bapak, bukan salah ibu, itu adalah perasaan anak gitu ya. Nih, Deep Talk tiap malam banyak pertanyaan yang bingung harus jawabnya gimana. Kadang mau nangis juga, nyalahin diri sendiri gitu. Ini juga menuai komentar netizen ya. Ada yang bersimpati, ada juga yang tetap menyalahkan. Ih, ya ampun, kalau yang namanya Deep Talk ya, tolong dong hargai privasi anak. Masa begitu ditayangin gitu kan? Makanya kalau nggak mau menuai komentar netizen, jangan nayangin yang begitu-begitu gitu ya. Salah lagi. Tapi kalau ada kalimat enak ya jadi laki. Kalau menurut aku ya, kalau laki-lakinya nggak bertanggung jawab, enak. Tapi kalau jadi laki-laki yang bertanggung jawab, ya nggak enak juga ya kan Daniel ya? Jadi laki-laki nggak bertanggung jawab itu memang enak. Kenapa? Karena dia mau bertanggung jawab. Karena dia nggak mau bertanggung jawab, dia tetap di dalam status sosial itu laki-laki yang utama walaupun tidak bertanggung jawab. Astaga, ya ampun. Sabar. Oke lanjut. Apalagi banyak perempuan yang lebih belain laki-laki ya kan? Oke, baiklah kita lanjut ke bintang tamu kita pertama. Ada Irwan Chandra yang kemarin ramai diberitakan bahwa sudah bertemu dengan Lee setelah bertahun-tahun tuh kayaknya ada ganjalan-ganjalan apa. Benarkah mereka betul-betul sudah berdamai atau sebetulnya masih ada ganjalan yang belum plong-plong banget? Kita lihat dulu profilnya Irwan Chandra berikut ini. Irwan Chandra, artis kelahiran 1976 ini pernah bergabung dengan boyband hits bersama Lee Jong Hun dan Ferdinand Kwok pada 2011. Pria yang pernah menikah dengan Moa Aim selama 6 tahun dan dikaruniai 2 anak ini awal Desember kemarin kembali bertemu dengan Lee dan menghadiri pentas anak mereka yang bernama Chloe setelah 10 tahun tidak berkomunikasi lantaran diisukan sebagai orang ketiga. Namun pada 5 Desember kemarin, Moa Aim memposting curhatan bahwa dirinya tidak suka kalau sudah berdamai tiba-tiba berubah, menyebut kalau berdamai yang berbesar hati harus dari kedua belah pihak dan jangan pura-pura damai yang diduga netizen ditujukan kepada Irwan. Benarkah setelah Irwan Chandra dan Lee Jong Hun bertemu, mereka kembali bermasalah? Dan apa tanggapan Irwan mengenai postingan Moa? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama dengan Lee dan Moa, sekarang sama Irwan Chandra gitu ya. Ini ada yang lagi ramai juga karena kalian berhasil dipertemukan dalam sebuah wawancara gitu bersama Alvin Adam ya. Ada 7 momen kebersamaan Lee dan Irwan pada saat ulang tahun anak kalian gitu ya juga. Bukan ulang tahun. Perform ya sorry ya, perform ya kan. Kalian hadir gitu masing-masing cipiki gitu kan. Terus bahkan katanya habis ketemuan itu kalian hangout bareng, chill bareng ya gitu kan. Gitu. Komentar netizen, coba kita lihat komentar netizen yang sudah mengikuti ini. Aduh, pujian buat Irwan Chandra, hatimu seluas samudra gitu. Judul sinetron kali. Yang berikutnya Bro Irwan, terima kasih untuk teladannya. What a man you are. God bless you bro gitu. Lanjut berikutnya. Big hearted man gitu. Ada lagi komentarnya, apakah ini ibaratnya Bunda Maya ketemu Mulan lalu peluk-pelukan? Gitu ya. Kamu sendiri Irwan pada saat itu kan kalau Lee cerita bahwa dia nggak tahu. Iya sama. Kamu juga nggak tahu? Nggak tahu. Serius? Saya taunya bahwa Uncle Alvin itu mau ketemuin saya. Oh. Cuman tidak besok. Oke. Jadi saya pikir ini podcast buat saya dong. Oh ya. Jadi kamu terus, pada saat itu kan wawancara Lee dulu. Saya tunggu segmennya. Loh, Mas Iwan sabar ya. Loh kok ini belum mulai-mulai. Saya datang kamu nggak tahu kalau itu ada Lee? Saya nggak tahu. Okay. Mas nanti ya jam 2. Kenapa? Saya masuk segmen berapa? Segmen 3. Emang segmen 1-2 siapa? Ada Lee Jong Hun. Kaget saya. Oh kaget. Ya nggak apa-apa. Mas maaf ya jangan tersinggung. Nggak apa-apa. Okay. Ini mungkin momennya saya bilang. Okay. Saya ditemuin. Oke, terus pada saat kamu ketemu tuh apa yang berkecamuk di benak kamu sebetulnya? Kan kalau kita udah sering ngomong sama Irwan bilang, ya kita udah siap ketemu. Tapi kan itu, iya kan udah sering ngomong. Tapi kan kadang-kadang siap dengan pada saat harus memang ketemu kan beda ya perasaannya ya. Saya sih menang 1 langkah daripada Lee ya, karena saya diumpetin. Dan kamu tahu? Dan saya tahu, waktu ngumpet itu kan saya tahu, oh saya segmen 3, oke deh. Jadi saya siapin hati dong, saya berdoa, Tuhan beri saya kesabaran, biar Lee juga buat lapang dada, kita ketemu bisa saling merangkul itu. Jadi saya
Shock, tapi saya ada time apa ini time untuk menyiapkan ya. Dia yang nggak ada, kasihan sih. Kasihan dia. Kenapa kamu bilang kasihan? Kenapa? Karena saya peluk kan dia kaget, siapa yang meluk dia gitu kan. Okay. Biasa kan dia kan manajer, asisten kan nggak berani meluk dia biasa meluk. Ini dipeluk, siapa yang berani levelnya meluk dia gitu. Biasa saya sama dia juga kalau ketemu saya peluk dulu. Oh gitu. Dia kaget, pelukan yang 10 tahun menghilang. Tapi kamu tuh meluk sebenarnya meluk yang benar-benar udah nih maaf atau gini, meluk atau perkes sih atau gitu. Bener-bener meluk dalam hati, bro. Dalam hati saya tuh, bro, take care my family. Jadi ya Uni, ini sudah saya relain gitu kan. Jadi please lah take care mereka gitu kan. Jadi saya benar-benar ketemu dia, saya bangga sih. Luar biasa, dalam arti dia melewati pernikahan lebih lama dari saya dong. Saya menikah sama Moa itu kan 5 tahun lebih cuman. Dia perjalanannya lebih dari 5 tahun, 7 tahun sama Moa. Berarti dia lebih survive dan hari ini mereka bahagia. Itu luar biasa. Luar biasa. Jadi pelukan bangga lah sama dia. Oke. Nah, sesudah itu gitu ya. Sesudah itu apa yang terjadi sih? Apakah itu kan pertemuan ada kamera gitu. Apakah berbeda ketika ada kamera bertemu dengan kalau tidak ada kamera bertemu? Karena mungkin barangkali kalau ada kamera kan masih ada yang ditahan-tahan gitu. Betul. Nggak ada kamera, apa yang terjadi? Kita lihat ini apa statementnya Lee dan Moa. Tapi 2 hari kemudian muncullah beberapa pertanyaan ulang lagi, dan di belakang saya dengar kanan kiri ada yang bilang mau hancurin saya lah. Apalagi kan banyak gosip-gosip yang itu saya dengar. Kenapa nggak tanya lagi sama orangnya, benar kamu ngomong gitu? Orangnya nggak mau duduk, nggak mau diajak omong. Mungkin dia juga dengar omongan-omongan lain kali. Mungkin ya, saya merasa bersalah, makanya saya bilang selama ini 10 tahun aku yang dendam, aku yang marah-marah sendiri. Ternyata saya pikirnya begitu. Ternyata Irwan itu udah dewasa banget, udah berubah banget. Tapi kok makanya saya merasa coba aku nggak hadir di keluarga ini, seharusnya mereka bisa bahagia ya. Tapi ternyata 2 hari kemudian kembali lagi kayak awal kan. Saya pikir untung saya nggak pergi dari rumah. Kalau udah pergi dari rumah kan saya yang rugi. Waktu kita datang 10 tahun ketemu terus dia peluk gitu kan belum ada Moa. Waktu itu kita datang bersama Moa juga kan, ada tim-tim juga mungkin mau membahas ke depannya enaknya gimana. Di situ dia nggak mau duduk, nggak mau salaman. Jadi dia kayak ada aku kali ya. Ya mungkin. Tapi beda 2 hari. Yang apa yang saya pikirkan, apa yang kita udah kelar ternyata ulang lagi kan, terulang kan seharusnya udah move on juga. Dan daripada bingung yang kita tanya apa yang terjadi pada saat pertemuan yang disebutkan oleh Lee itu. Kalau di sini dia katakan 2 hari kemudian dia tahu bahwa ada cerita saya mau menghancurkan dia. Saya nggak tahu cerita dari siapa ya. Tapi dari lubuk hati saya minta maaf dalam hati. Mungkin itu cerita zaman dulu. Ya, lagi saya panas-panasnya marah sama mereka, saya ditinggalin, terus saya harus hidup sama anak. Mungkin itu terlintas dalam pikiran saya dan mungkin saya pernah cerita sama orang terdekat saya. Mungkin. Tapi setelah 5 tahun ini saya udah move on, saya udah sembuh, saya udah melayani Tuhan. Terus saya peluk Lee. Kalau sampai bilang habis peluk kemudian saya berubah merencanakan hal itu tidak benar. Itu tidak benar. Ya, jadi mungkin itu pernah diucapkan tapi betul. Dulu bukan sekarang. Nah 2 hari yang dibilang pernah ketemu lagi itu ada kenapa sih? Katanya kamu nggak mau salaman, nggak mau duduk. Mungkin ada kejadian apa lagi? Ingat nggak terakhir bertemu lagi sama Lee dan Moa? Terakhir ketemu lagi di mana ya? Terakhir ketemu ya di acara anak. Oh, bukan di acara kalian meeting untuk membahas sebuah proyek? Oh itu, iya. Setelah saya nge-vlog sama Alvin, saya ketemu, saya duduk di table itu, pertama kali saya ketemu Moa di situ. Iya. Moa datang dinner itu. Pertama kali ketemu Moa? Pertama kali, sering ketemu cuma nggak ngobrol. Oke, ya. terus? Ketemu Moa, ya saya jadi kaku, karena mereka berdua, saya sendiri. Untuk saya bawa Ferdinand. Sebagai buffernya gitu ya? Iya, jadi saya salamin Moa juga. Terus pas kita... Kamu salamin tuh? Saya salamin. Kamu ingetnya kamu salaman? Saya salaman. Bener? Saya salamin Moa. Oh, salaman Moa. Kalau Lee saya rangkul. Kalau Moa kan saya nggak boleh rangkul lagi. Udah mantan, nggak boleh. Nanti saya berantem sama Lee lagi. Oh iya. Terus? Dan saya lihat Moa juga baik. Dia mau salaman sama saya. Terus karena dia sopan, waktu kita membahas bagaimana rencana Hits mau comeback atau enggak, ya akhirnya Moa melipir sama teman. Dan kita ngobrol as a team lagi gitu. Asik-asik aja. Cuman ya berbeda ya dengan habis yang saya nge-vlog langsung pertama kali ketemu Lee, kemudian kita mojok nge-wine itu kan agak kita terbuka banget. Yang saya cerita saya rangkul Lee kemudian
peluk saya, minta maaf. Karena di situ kan keterbukaan kita bener-bener di luar kamera. Itu apa yang terjadi sebenarnya? Kan nggak ada kamera ya? Iya. Sebenarnya apakah keluar juga kata-kata atau geser-geser yang mungkin kamu nggak bisa kontrol karena ya antara niat dan kadang-kadang kan ada yang masih ada ganjalan. Justru nggak ada kamera itu kita bener-bener cerita detail banget dan mengenai saya tuh Hyong, saya tuh benci kamu tuh gini-gini. Ya ampun, di situ saya baru tahu, oh salah saya tuh begitu ya, memperlakukan dia begitu dulu. Dia perfeksionis, terus saya menjemput dia waktu mau perform tuh selalu terlambat. Terus kalau saya bilang nggak boleh ngambil job lain, ternyata saya ngambil job lain. Itu melukai dia. Ternyata, oh salah saya banyak. Disitulah keterbukaan terjadi waktu berdua. Karena nggak ada MOA juga. Nah, di situ kita nge-vlog. Terus kita nge-vlog sama Ferdinand di situ. Kita langsung live. Fer, lu di mana? Terus Ferdinand diem-diem capture. Di belakang saya lagi peluk saya. Saya bilang, wah ini momen bagus banget. Saya sempat posting juga gitu. Jadi menurut kamu pada saat itu mungkin orang melihat kamu kaku, kayak jadi berjaga jarak, nggak mau duduk bareng, itu karena kamu juga kaget? Saya kaget. Karena ada MOA? Iya, ada MOA. Apa masih ada perasaan apa sih sebetulnya yang ya kadang kita ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol gitu. Saya tuh baru tahu loh, kemarin mereka posting podcast sama Melanie dan MOA tuh banyak bercerita. Oh my goodness, ternyata salah saya banyak. Salah saya banyak, ternyata kenapa waktu belum ada HIS pun saya udah bentrok sama MOA tuh sering. Saya orangnya cuek, bener kata MOA. Saya tantangin nih, kamu jangan selingkuh ya sama teman saya gitu kan. Siapa yang selingkuh? Lu jangan begitu ya. Emang gue nggak berani? Oh silakan aja kalau kamu berani. Memang saya pernah ngomong begitu, bener. Karena saya bener orang yang sombong dulu. Sombong, angkuh, terus cuek saya, dingin. Jadi di situ saya baru tahu ya waktu saya lihat podcastnya Melanie. Ya ampun, saya tuh dulu tuh sebegitunya ya. Oh, that's why ya rumah tangga saya berantakan karena kelakuan saya dulu begitu terhadap istri. Karena waktu itu saya tidak punya ada waktu rekonsiliasi, tiba-tiba mau menghilang, nggak mau pulang, kemudian ada gugatan cerai segala macam, dan then terjadi sampai hari ini. Bayangin loh. Kamu merasa tidak tahu apa ya? Salah saya, karena kita tidak pernah dimediasi, bayangin loh. Dan saya ketemu pas Alvin lagi, saya salamin dia. Dan waktu habis itu, beberapa hari kemarin baru saya nonton vlognya si Melanie. Saya dengar keluh kesah mereka. Oh Tuhan, kenapa nggak dari dulu nggak ada yang konselingin kita, nggak ada mediasi. Jadi ya bertumpuk-tumpuk, bener sih. Ada bertumpuk prasangka praduga. Bener, jadi ya Ali salah satu jadi kayak batu jadi hinaan ataupun jadi inian orang, gunjingan orang. Sebenarnya Li datang untuk memediasikan, tetapi tidak ngomong ke saya. Itu loh. Jadi saya lihat Li sih baik. Dan saya lihat juga MOA juga di masa lalu terluka sama saya dan tidak ada pemberesan. Jadi saya waktu mendengar itu sebagai hari ini sebagai yang udah melayani Tuhan, saya ngeliat bahwa unsurnya ada take and give juga ya. Tidak ada api, nggak mungkin nggak ada asap. Pasti ada dua-duanya. Jadi saya bilang salah saya banyak juga. Saya minta maaf sama MOA. Ada rencana kalian untuk bertemu lagi tanpa kamera? Pasti, saya rencana. Karena ini kan kayaknya masih sudah pertemuan kemarin gitu, kayaknya masih ada ya karena mungkin tidak terbiasa ya. Saya habis ketemu perform sama anak, saya langsung besoknya saya kirim video-videonya ke Chloe, saya rekam, kemudian saya WA sama MOA, saya bilang kapan saya bisa Natalan bareng, minggu depan yuk, keluarga kamu biar saya mau ketemu anak-anak kamu juga. Oke, nanti kita atur yang minggu depan, karena mereka setting dulu waktu. Gitu aja. Jadi dari hati kamu nih sejujurnya ya? Iya. Masih ada rasa kesel nggak? Udah nggak ada. Keselnya bukan kesel, tapi penyesalan. Penyesalan? Kenapa saya tidak menyelesaikan dari dulu? Tapi kalau seandainya kamu menyelesaikan dari dulu? Setidaknya kan bukan soal dia balik sama saya, nggak. Setidaknya kan anak saya tidak berlarut-larut menikmatin hal yang miskomunikasi seperti ini. Jadi kalau ada kesempatan kali ini, jangan lagi mereka percaya bahwa saya mau menghancurkan mereka. Bahkan ini kesempatan saya bagaimana saya terserah deh, saya nyetor diri atau nyetor waktu atau nyetor apalah, ya kan, nyetor uang atau nyetor apa untuk bisa ketemu mereka untuk sama-sama duduk bareng lagi. Oke, baik. Ini ada Vivi harapannya Li dan MOA juga begitu ya? Kita lihat. Jadi pinginnya itu sekarang kan Irwan udah punya family sendiri, saya juga punya family sendiri ya. Ego kita atau masa lalu kita itu boleh sih kita ungkit, tapi
sekarang kan lebih penting anak kita ya. Chloe Zoe udah 16 tahun, 13 tahun, jangan sampai mereka pikir kok orang tuanya ini kayak masih anak kecil, kayak egonya tinggi banget. Lebih baik kita damai, terus kita kayak bisa makan bareng atau kita rayain misalkan ulang tahun Chloe bisa bareng. Apalagi suatu hari kan pasti Chloe kan bakal nikah. Masa saya hadir, dia hadir, Irwan nggak boleh hadir kan nggak mungkin. Semua orang tua pasti hadir. Ya sebelum itu masa kita masih ada dendaman atau belum kelar gitu, janganlah. Kalau bisa kelar semua, lihat ke depan, jangan lihat yang masa lalu gitu. Ya, setuju. That's so wise. Ya, thank you banget, Li. Jadi ya intinya bahwa kadang-kadang kalau netizen melihat gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara, tapi kadang tuh sebuah kejadian memang harus terjadi seperti itu. Kadang mungkin tadi kalau bilang penyesalan, ya mungkin kamu baru memahaminya sekarang gitu. Dan nggak apa-apa kalau menurut saya, karena itu adalah bagian dari proses hidup. Cepat atau lambat, ya kita yang menjalani. Yang mungkin barangkali kalau diulang lagi, ya tidak ada yang berubah gitu. Karena pengetahuan kita, pemahaman kita, ya sama juga gitu. Jadi ada kemungkinan ya keputusan kita juga sama seperti yang di masa lalu. Gitu kan? Iya. Ada satu lagi juga yang kemarin juga posting sesuatu tentang masa lalunya, sudah ada rekonsiliasi, ada hubungan baru yang lebih baik lagi. Kita lihat profilnya Feby Febiola berikut ini. Feby Febiola, artis kelahiran 1978 yang mengawali karir sebagai model majalah remaja ini sempat divonis kanker ovarium pada 2020 dan harus menjalani kemoterapi 6 kali yang mengakibatkan rambutnya rontok dan harus dibotaki hingga sang suami juga ikut membotaki rambutnya untuk menemani. Feby dan Frankie yang saat ini fokus pada pelayanan sempat dihujat netizen sebagai pasangan hasil dari perselingkuhan hingga pada Juli kemarin mengunggah foto bersama mantan istri dan menulis caption tentang pengampunan. Perempuan yang pernah berperan sebagai tante Amerika ini sempat mengalami pelecehan seksual di mall saat sedang berada di toilet direkam oleh seorang mahasiswa yang akhirnya dilaporkan ke polisi, namun setelah beberapa hari akhirnya dicabut. Benarkah mantan istri Frankie sudah memaafkan dan memberikan restu kepada Feby Febiola dan suami? Dan mengapa Feby baru sekarang mengungkapkan kejadian pelecehan seksual yang ia alami beberapa tahun lalu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Kita kembali lagi, sekarang sudah ada Feby Febiola. Nah ini menarik ya. Ini punya guru yang sama mereka berdua gitu. Ini ada satu pelajaran menarik yang aku juga pengen tanya nih. Feby di bulan apa? Bulan Juli ya, memposting ini dia bersama dengan Mbak Nova gitu ya. Ini dulu adalah istrinya Mas Frankie begitu ya. Terus captionnya adalah, hari ini senang banget. Terima kasih Kak Nova yang sudah membuka hatinya untuk mengampuni kami. Terima kasih Pak Julianto Simanjuntak yang sudah menjadi perantara kami. Lega banget, sungguh Tuhan baik banget. With him all things are possible, begitu ya. Ini kan ya, ini kurang lebih ya gitulah ya. Dalam pernikahan kemudian ada hubungan yang baru gitu ya. Mungkin ada ganjalan yang di masa lalu dan kita melihat ini mulai menjalani hubungan yang lebih baik lagi. Tapi kenapa harus diposting? Gitu. Iya, jadi kebetulan perantara kami itu gurunya Irwan. Sama. Dosennya sama. Gitu kan. Memang pada waktu mediasi itu Pak Julianto bilang kepada kami gitu kan, ini sesuatu yang harus publik tahu. Karena kan kita semua ini public figure. Supaya ada pembersihan nama juga gitu ya. Terus juga orang-orang juga tahu bahwa kita sudah baikan dan kita bisa melangkah ke step yang baru nih dan semua orang tahu gitu. Oke. Tadi jadi Feby juga mengatakan bahwa yang namanya memaafkan gitu ya kan kamu bilang tadi. Namanya memaafkan kan kadang-kadang memang kita niat maaf, tetapi sesudah ada dan itu keputusan masing-masing untuk minta maaf atau memaafkan. Tapi the next itu ada proses juga. Betul, di dalam diri. karena saya sempat posting sih di sosial media ya, waktu itu sempat kepikiran karena memang proses maaf itu panjang, tergantung luka yang diakibatkan. Ibaratnya orang kalau keserempet motor itu kan cuma ya paling ke puskesmas ya. Tapi kalau orang ketabrak truk, itu kan pemulihannya lama. Nah ini sekarang lukanya ini ketabrak truk atau keserempet sama motor gitu kan. Nah dengan luka yang semakin besar, proses pemaafkan dalam arti bukan luka dalam hati juga akan semakin dalam gitu kan. Tapi sekali lagi kita semua bisa mengampuni. Karena mengampuni itu kan sebuah keputusan. Sebuah keputusan yang kita harus konsekuensi menjalaninya. Cuma memang luka itu nggak secepat itu sembuh.
ada proses yang harus dijalani. Makanya walaupun orang sudah saling memaafkan, masih ada tuh kayak tiba-tiba ngomongnya suka nyelekit, tiba-tiba ya nyindir-nyindir nyindir ya kan, tiba-tiba masih belum mau ngomong, terus hubungan yang tadinya baik jadi masih belum bisa baik, kaku. Gitu ya? Tapi itu semua proses yang harus dijalani, but at least kita udah step foot on the right step gitu kan. Udah niat, udah ibaratnya konsekuen. Ya udah, saya udah niat memaafkan, saya akan memaafkan terus walaupun saya masih ada luka. Nah, biarlah luka itu berproses sejalan dengan hidup yang kita jalani gitu loh. Oke. Nah, ini kan tadi dibilang bahwa ya sebagai public figure memang perlu juga dipublish supaya orang tahu gitu, supaya ini langkah yang benar karena kita akan menjadi lebih enteng menjalaninya. Tapi kan di satu sisi kalau masyarakat sosial media itu kan juga barangkali belum berada di tahap itu sehingga mereka tidak memahami bahwa yang namanya ucapan itu tidak seperti di sinetron di mana ketika sudah memaafkan besok hubungan harmonis gitu kan. Dalam kehidupan yang nyata kan ya tadi ada proses gitu. Betul. Kalau sudah maaf tapi kan kadang-kadang masih ya kadang-kadang keinget gitu kan. Nah, iya betul. Kalian siap nggak menjalani proses ini dengan pantauan sekian banyak mata dan komentar sekian banyak orang? Iya, itu udah resiko kita sebagai public figure ya. Karena waktu kita membuka ini kepada publik, sebenarnya ini juga merupakan sebuah kayak contoh, karena memang kejadian seperti ini kan banyak banget ya terjadi di masyarakat. Kita sih pengennya hidup ini baik-baik aja ya nggak sih? Cuma kan pada dasarnya kita ini dua-duanya kita ini manusia dengan karakter masing-masing, dengan permasalahan masing-masing. Kita pasti ada yang namanya bergesekan sama orang. Kalau saya rasa setiap orang itu harus punya rasa mengampuni, harus mengampuni karena kita pasti kita harus berkaca sama diri kita sendiri deh. Bahwa kita juga nggak sempurna. Kita juga nggak sempurna, kita juga sering nyakitin orang gitu. Jadi memang kita harus punya pilihan untuk selalu mengampuni. Dan di satu sisi ketika kalian meminta maaf ataupun memaafkan, kalian juga berarti harus punya pengetahuan bahwa orang yang juga sudah di mulutnya berniat untuk memaafkan itu juga butuh proses. Bahwa kadang-kadang dia juga masih di proses. Betul banget. Jadi itu yang butuh kedewasaan dari, ini mungkin juga kayak buat semuanya mungkin biasanya dalam rumah tangga ya kan kadang-kadang kita suka berantem gitu ya. Memang ada waktu, nggak bisa kayak cepet langsung maafin saya dong gitu. Terus abis itu istrinya besok gak usah diikut-ikut dong. Iya, istrinya masih cemberut gitu. Ya memang mungkin karakter istrinya lebih lama memaafkan, suaminya mungkin enggak kayak gitu. Tapi kita juga harus kasih kesempatan kepada orang sesuai dengan karakternya. Mungkin nih orangnya agak lebih susah nih, orangnya tuh lebih dalam lukanya gitu kan. Jadi kita mesti sabar. Kalau sudah niat untuk menjalani. Iya. Dan closure itu penting ya? Betul. Tadi berbicara. Closure tadi yang Irwan bilang, aku baru tahu alasannya, selama ini aku nggak tahu. Iya, nggak tahu. Closure itu penting, buat apa? Kalau nggak kita ngerasa kita aja yang benar, dia yang salah. Padahal dia nggak akan salah kalau saya nggak melakukan kesalahan. Closure itu penting banget. Jadi saya baru tahu, oh ternyata dia begitu karena saya pemicunya. Tapi bisa sampai tahap di mana kan kadang-kadang kalau kita dengar alasan orang kenapa bersikap itu kepada kita, ada yang bisa memutuskan untuk memahami, ada yang memutuskan untuk nggak gitu, cari pembenaran gitu. Aku kan gini gitu ya. Gimana sampai ada di titik kamu bisa memahami tanpa perlu membela diri? Itu karena kita udah memulai suatu perdamaian, berarti kita harus menelan segala resiko kalau dia tetap membela diri dan membenarkan diri. Ya udah. Oh, itu salah satu caranya? Itu caranya. Tetap bendera putih dah, telan aja. Bendera putih terus aja. Pokoknya alasan apapun nyerang balik, pokoknya bendera putih udah. Walaupun rasanya pengen, udah. Gitu. Terserah, iya. Boleh tahu step-stepnya apa aja? Ingat nggak? Satu, diucapkan dulu. Kemudian diumumkan gitu kan. Habis itu ya tinggal dijalani. Habis itu ya ada niat, misalnya yuk makan bareng. Ada pertemuan lagi. Apalagi kalau urusannya nih sama rumah tangga kan pasti hubungan sama anak, sama keluarga gitu. Itu jujur sih waktu kita rekonsiliasi ya, kita baik itu anak-anak seneng banget. Mereka happy banget dan aku yakin sih itu yang paling senang pasti anak-anak. Keluarga besar itu seneng banget gitu. Tapi prosesnya kalian gimana sampai pihak
Mbak Nova juga bersedia menjalani proses ini bareng? Jadi waktu itu kebetulan Kak Nova lagi belajar juga sama Pak Julianto. Dia lagi ngambil sertifikat untuk jadi konselor, ya kan. Terus kebetulan juga nih emang Tuhan sudah atur ya. Nah kita ketemu di acara retreat. Nah kebetulan kita jadi pengisi acara yang pembicaranya Pak Julianto. Nah Pak Julianto ngomong ke kita, bagaimana? Sepertinya Kak Nova udah mau nih memaafkan. Aku bilang bener nih gitu kan. Karena jujur dua-duanya nih kita juga gimana ya kayak ada lukanya, dia juga ada lukanya gitu kan. Ya udah aku bilang ayo kita ketemu gitu kan. Udah pas ketemu itu jujur sih memang sebelumnya kita berdoa. Emang kita berdoa karena memang nervous ya, gugup gitu kan, terus takut ditolak. Ya kan takut banget ditolak kan, kita kalau tiba-tiba nanti dijudesin atau diapain gitu kan, atau mungkin akunya juga yang jadi jutek gitu kan, jadi takut banget, jadi memang benar-benar berdoa banget. Pas ketemu itu ngelihat dia datang itu auranya beda langsung, dia langsung kayak, aku udah merasa dia kayak sudah melepaskan apa yang ada di masa lalu, itu yang aku tangkap ya. Kita ngobrol, terus habis itu dia sendiri juga bilang, iya, saya juga udah capek. Dia bilang begitu. Saya juga sudah capek. Okay. Betul Kak. Abis itu lancar semua. Bahkan setiap kali Kak Nova ke Bali, kita selalu ketemu. Wow. Selalu ketemu. Hebat. Terus akan kembali lagi ya. Setelah yang berikutnya teman-teman. Tetap di Rumpi. Syakita Gasani Andrea Wiraatmaja atau Ea, anak kelahiran Tegal tahun 2013 ini viral di TikTok karena lip-sync dan memparodikan karakter antagonis dalam sinetron dengan berbagai properti dan mengenakan wig hingga videonya ditonton 6,5 juta kali dan disebut netizen cocok menjadi penerus Dian Sastro. Anak kedua dari 3 bersaudara yang sejak usia 3 tahun kerap menirukan akting tayangan yang ditontonnya ini dibantu sang kakak yang bernama Vino berusia 12 tahun untuk merekam dan mengedit videonya. Ea yang mengidolakan Morga dan Denny Sumergo ini sering menjual stiker dan slime ke teman-temannya dan hobi memperagakan live shopping. Perubahan apa saja yang dirasakan Ea setelah viral? Dan benarkah ia bercita-cita menjadi artis? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan, ini panggilannya Ea. Hai Ea. Aduh, kamu. Oh, astaga. Iya, itu tadi kita lihat kompilasi TikTok kamu. Kamu kan suka impersonate ya, gitu, ngikutin sinetron-sinetron kan? Emang kamu suka nonton sinetron? Enggak pernah. Enggak pernah. Nontonnya apa dong? Nontonnya zombie. Zombie, oh film-film zombie gitu ya. Coba kita lihat komentar netizen, lihat konten kamu di TikTok ya. Ada bakat nih, keren katanya, bakat acting ya. Lanjut, berikutnya apa lagi? Calon bintang. Ada lagi komentarnya, ntar udah gede titlenya STT, Sarjana TikTok. Kamu cita-citanya apa sih? Udah kebayang belum kalau gede mau jadi apa? Aku cita-citanya jadi artis dong. Oh, mau jadi artis. Kamu sukanya kalau Indonesia, kamu tahu nggak sih siapa artis di Indonesia yang terkenal yang kamu suka? Om Morgan sama Om Densu. Oh, Om Morgan sama Om Densu, cowok semua, yang cewek nggak ada? Nggak tahu aku. Oh, kamu nggak tahu ya? Ceritain dong, awal mulanya tuh kamu ketika pertama kali mau bikin video tuh gimana caranya? Aku sukanya itu main HP mami aku, terus aku lihat TikTok, soalnya di HP aku itu adanya game-game doang. Aku nggak suka, ini aku sukanya minjem HP mami aku, scroll TikTok, terus lihat orang yang acting, aku kan jadi kepengen ikutin, terus aku ikutin. Terus yang edit, yang bikin video itu kakak aku, yang edit kakak aku, tapi itu kalau dia mood, kalau dia nggak mood juga dia nggak mau, tapi tetap aja aku paksa. Kalau dia nggak mau, tetap nggak mau, aku nangis terus nanti dimarahin sama ayah aku. Oh, yang dimarahin kakak kamu sama ayah kamu? Iya, terus dia dengan muka merengutnya dia nanti mau. Oh gitu. Kenapa kakak kamu yang kamu suruh ngedit? Emang mami nggak bisa?
Karena nggak ada yang bisa di rumah. Ya kali kan nyuruh tetangga yang edit. Nah kan sekarang kamu yang nonton udah banyak tuh, ya kan? Iya. Udah ada endorsan belum? Belum. Udah belum sih? Hah? Kakak kamu dapat apa kalau kamu dapat endorsan? Bagian nggak? Dapat bagian nggak? Kamu jajanin nggak kakak kamu? Kalau punya uang. Kalau punya uang. Tapi kalau papa kamu bener nggak? Papa kamu tuh suka kasih komen-komen sampai kamu bilang dia papa kamu tuh kayak netizen julid. Iya. Iya. Kenapa? Dia nggak ngapa-ngapain tapi dia tuh tukang komen baik. Komennya kayak gimana? Komennya suruh bilang aku yang harus yang imut-imut, nggak boleh yang marah-marah, nggak boleh julid-julid. Padahal kan aku nggak bisa acting kayak gitu. Aku bisanya marah-marah, jahat-jahat. Udah. Oh gitu. Nah emang kamu aslinya begitu marah-marah? Iya. Oh, jadi kamu nggak yang imut-imut gitu emang aslinya ya? Enggak. Kayak siapa tuh? Kayak mami atau kayak papa kamu? Kata siapa ya? Hah? Yang suka marah-marah siapa di rumah? Mama, papa? Oh, ayah! Kamu emang sehari-hari nada ngomongnya begitu? Enggak, kadang-kadang enggak. Oh, kadang-kadang enggak? Kalau yang kadang-kadang kayak gimana? Ya kadang-kadang gini. Kadang-kadang gini, kadang-kadang lagi kayak gimana? Biasa. Oh, biasa. Terus kenapa kamu pakai yang kadang-kadang gitu? Aku nggak tahu, aku sukanya emang gini. Oh, kamu sukanya? Seringnya yang kadang-kadang malah. Kamu kalau di sekolah ngomongnya begitu? Iya. Iya. Terus temen kamu komentar apa? Enggak, temen aku juga gitu. Sekolahnya di mana sih? terus kan kamu ini kan rambutnya baru ya? Kamu pakai wig katanya khusus untuk syuting Rumpi kamu beli wig baru. Iya. Kenapa? Soalnya aku itu rambutnya kayak singa. Kayak singa. Iya. Kayak singa. Iya. Kan bagus kayak singa. Singa habis jatuh dari pohon. Acak-acakan kalau gitu ya. Iya. Oke, baiklah. Nanti kita mau kasih contoh kamu gimana sih kamu kalau bikin konten. Kamu pilih satu deh yang mau kamu tiruin siapa? Apakah aku, Tante Feby Febiola atau Om Irwan? Tahu nggak Tante Feby Febiola? Itu. Iya, itu kalau main sinetron juga antagonis, ya kan? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Oke, sekarang kita mau lihat acting secara live. Silakan ya. Action. Kenapa sih mami aku tuh selalu ninggalin aku kerja? Padahal kan aku pengen ditemenin mami aku di rumah nonton film, main. Itu kayaknya sih bukan acting ya, cuma. Terima kasih sudah datang ya Mama, terima kasih sudah nemenin. Evi terima kasih Irwan sudah datang. Ada banyak pelajaran berharga sekali hari ini ya, pesan-pesan buat aku juga dan buat yang lain tentang yang namanya maaf, memberi maaf dan meminta maaf gitu ya. Itu baik buat diri kita dan itu adalah proses pribadi. Jadi kalau orang lain misalnya masih berproses dan di tahap yang susah banget gitu ya, kita fokus juga pada proses kita gitu ya. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, mengharapkan orang lain gitu. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk Nggak diri usah kita. ya. Maaf itu baik untuk diri kita gitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Nat. Sampai jumpa, kita ketemu lagi.